Oke, teman-teman, di tahun ke-6 ini ya, Prolog ingin memberikan sesuatu yang berbeda. Ya. Setelah tahun 2016 kita mulai, dulu yang ikut cuma 2 orang, 3 orang, 4 orang, dulu kita hanya bisa ngebantu 4 orang, 5 orang. Akhirnya hari ini ratusan member Prolog bisa kita bantu, ya. Dan saya juga nggak nyangka, ternyata banyak banget yang ingin gabung sama komunitas property lovers waktu itu. Yang tadinya saya cuma ngobrol, yuk kita ngumpul di KPA, KBB, kita ngopi, kita sharing ilmu, gitu ya. Ternyata banyak banget dan bermanfaat banget. Saya bersyukur, ternyata ilmu yang teman-teman praktekkan yang sangat menghasilkan gitu dan berguna gitu ya. Dan dari 2016 pendidikan Prolog, waktu itu saya dan Pak Taslim gelisah ya. Saya waktu itu 17 tahun di bisnis properti. Di 2005 saya memulai menjadi seorang marketing properti. Banyak cara main yang waktu itu dan sampai sekarang berubah total. Ingat ya, menjadi seorang pebisnis properti waktu itu mungkin gak mudah, sulit banget. Harus cari listing, terus sampai lagi harus nganterin buyer. Mesti keliling ke sana kemari, hujan-hujanan, panas-panasan. Sekarang teman-teman, produknya kita siapin, yang ngelayanin di lokasinya kita siapin. Teman-teman udah tinggal referensiin, ya. Kita udah siap. Hari ini ada kurang lebih berapa Pak Gus? Proyek tuh 150 perumahan. Ada 150 perumahan. Dan bahkan setahun ke belakang ini kita launching satu produk bernama Edge Home. Ini juga bagian untuk mengakomodir keinginan teman-teman. Pak Yoga, saya biasanya main secondary. Bisa nggak saya titipin secondary-nya di Prolog? Ya kita adain. Masya Allah, ternyata setahun kita adain produk secondary. Kemarin udah mau sampai setahun setengah ya, sampai sekarang omsetnya udah hampir 100 miliar. Masya Allah ya, luar biasa secondary loh. Dan hari ini di kota Bandung udah nggak ada perumahan lagi, yang ada rumah-rumah second. Kalau rumah-rumah baru adanya di pesisir kota Bandung. Makanya kita sadar bahwa di kota Bandung kayaknya nyari perumahan udah jarang, kehitung jari kan. Dan kita ambil peluang secondary-nya, rumah yang bisa jadi second, bisa jadi baru, tapi cuma 1, 2, 3, 4 gitu ya. Teman-teman juga boleh. Tidak hanya yang memasarkan, ternyata di tempat teman-teman, di daerah teman-teman ada rumah mau dijual, jangan dilewatkan begitu saja. Langsung di-upload aja, ketemu dengan pemiliknya, di-upload, itu makin memudahkan. Ya, oke, sayang. Ya, banyak kemudahan yang akhirnya saya coba sempurnakan teman-teman. Tahun 2016 kita masih manual, hanya dibikin di grup WhatsApp ya. Kayaknya di grup WhatsApp banyak yang mengeluh juga. Pak Yoga liur cina. Saya tuh baru lihat udah 1000 chat cina. Terus saya tuh kadang bingung. Kalau mau masarin project B, saya harus temui kromi siapa? Ada yang merasa bingung seperti itu enggak? Ya. Pasti bingung. Ini tuh saya tuh titik manis itu ke siapa? Oke, kita sempurnakan menjadi mesin. Robotnya kita aktifkan. Bernama aplikasi Prolog. Dan saya juga berpikir melayani teman-teman yang dulu cuma 100 orang. Terus kemudian 200 orang, 500 orang saya bisa layani manual. Tapi udah 1000 orang kayaknya saya nggak bisa tidur gitu. Kebayang ya, layanin member aja sampai malam. Kayaknya mesti dibikin sebuah sistem. Akhirnya dibikinlah aplikasi Prolog yang hari ini membersamai teman-teman. Yang teman-teman kalau cari produk tinggal searching. Mau titik manis tinggal titik manis. Bahkan teman-teman kemarin waktu awal-awal aplikasi dibikin, banyak yang protes lagi, ngasih masukan ke saya, Pak Yoga, Prolog mah gak jelas. Loh, gak jelasnya kenapa? Saya nitip manis, tapi saya nggak tahu progresnya seperti itu. Ada yang merasa nggak? Saya sempurnakan lagi, kita bikin sebuah informasi bahwa teman-teman kalau udah titip manis masuknya ke leads, dari leads masuk ke survei, ya di survei kelihatan kan? Dari kalau closing, selain kita informasikan, kita umumkan, kita juga informasikan di aplikasi juga. Ya. Kita sempurnakan terus. Terus sekarang ada yang ngasih masukan, Pak Yoga di Prolog conversion rate-nya kalau saya ngirimin tamu 10, closing-nya cuma 1 sih. Oke,
kita perbaiki lagi. Tahun lalu, 2 tahun lalu conversion rate kita itu kalau teman-teman ngirimin konsumen 10 konsumen ke lokasi, yang closing 1 kan? Conversion rate-nya setidaknya selemah-lemahnya 1 lah. Tapi kalau udah ngirimin kurang dari 10 itu belum. Nah sekarang kita tingkatkan, target kita tahun lalu masuk ke 1 banding 7, artinya dari 7 orang ke lokasi 1 orang closing. Sekarang kita coba tingkatkan lagi pelayanannya. Gimana caranya 5 orang ke lokasi 1 closing, ya kita tingkatkan terus. Kita tingkatkan tenaga-tenaga lapangan kita yang di lapangan. Jadi teman-teman tugasnya cuma ngiklan, ngasih referensi, kirim ke Prolog, dan Prolog selesaikan. Bahkan bukan tidak mungkin setiap titipan teman-teman gimana caranya bisa closing, conversionnya kita naikin terus. Ya, karena kami berpikir bisnis properti itu bisnis yang sangat besar banget. Kalau orang udah bertanya properti kepada kita, teman-teman, yakini bahwa dia itu memang butuh. Terus kalau kemudian besok-besoknya dia nggak nanya lagi, ya masalahnya dia belum pas dengan informasi yang mereka butuhkan. Tugas teman-teman tuh sebagai advisor, sebagai konsultan, berikan advice, cari tahu apa kebutuhannya. Saya kemarin coba dampingi beberapa member yang merasa, Pak Yoga, lead saya udah hampir 100 sebulan, tapi saya nggak closing. Ada nggak di sini yang sudah merasa punya lead 100 tapi nggak pernah closing? Ada nggak? Ada? Nah, ini mesti ngobrol. Ya, saya akan berikan waktu ngobrol khusus buat siapa yang merasa lead saya udah lebih dari 50, bahkan 100. Pak Sadir, tolong nanti teman-teman yang udah merasa udah punya leads lebih dari 50 tapi belum closing, konfirmasi ke Sela dan Pak Sadir ya. Dicatat namanya dan nomor HP-nya, nanti saya mau undang. Saya yang mau kasih materi buat teman-teman yang udah levelnya. Saya yang nanya-nanya udah banyak tuh angkanya lebih dari 50. Silakan, kita akan bikin kelas bagaimana teman-teman bisa nge-follow up dan bisa meningkatkan konversi. Oke? Siap ya, hadir ya Kang ya? Ada di sini yang udah masuk 50 leads-nya? Ada nggak? Belum. Berarti ini belum beriklan kayaknya ya. Cari leads di bisnis properti itu gampang banget hari ini. Leads itu orang yang menghubungi kita. Di sini ada nggak yang merasa udah ngiklan tapi nggak ada yang menghubungi? Ada nggak? Angkat tangannya. Yang udah ngiklan lebih dari sebulan tapi nggak dapat leads, ini juga boleh daftar ke Sela. Sela, saya member yang sudah beriklan sebulan tapi nggak dapat leads, ngomong ke Sela. Ya, nanti saya mau bikin kelas khusus yang dia sudah bikin kelas tapi belum dapat leads. Karena di bisnis properti itu bisa jadi matematika. Ya, menurut kita teman-teman tugasnya adalah banyakin leads ya. Tingkatkan skill komunikasinya ya. Bahkan gak bisa komunikasi pun banyak member yang saya pikir ini komunikasinya biasa aja tapi closing terus, ya mungkin leads-nya banyak, dia hanya layani member-member yang kebetulan hot gitu ya, apa konsumen yang kebetulan hot. Oke, hari ini alhamdulillah bersyukur kita udah lebih dari 3.000 member, kayaknya udah lebih dari 3.500 unit udah kita jual setiap bulannya. Sengaja setiap yang closing itu selalu saya gebiarkan di WhatsApp, diinformasikan di WhatsApp sekalian nggak? Teman-teman ngiri nggak kira-kira? Sengaja, itu bagian dari transparansi kita dan untuk memotivasi yang lain. Ya, bahwa di Prolog tiap hari juga ada yang closing. Di Prolog, ya tiap bulan juga limpah gitu ya. Dan teman-teman mesti ngiri gitu ya. Ngiri dalam hal kebaikan nggak apa-apa kan? Dan ini juga bagian transparansi. Kalau teman-teman merasa, ini yang closing ini namanya sama. Kok saya merasa kemarin saya juga udah ngirimin orang yang sama. Teman-teman boleh klaim. Di Prolog ada Dewan Kode Etik, di sini ada Pak Sadir. Teman-teman udah tinggal komplain ke Halo Prolog. Halo Prolog, ini yang kemarin closing project kok ini orang yang sama yang hubungi saya ya, dan saya udah titip manisin gitu. Ini gimana? Nanti kita bisa atur-atur, kita bisa lihat case masalahnya. Pengalaman saya selama hampir 17 tahun di bisnis properti, saya menemukan banyak masalah-masalah yang sama dan berulang-ulang. Masalahnya adalah saling tekong di lapangan. Teman-teman kalau tahu di bisnis properti sesungguhnya di luar sana itu tekong-tekongan luar biasa. Ada konsumen nggak nelpon teman-teman tapi lihat iklan teman-teman terus datang ke lokasi, kira-kira milik siapa? Milik yang di lokasi ya, di Prolog enggak. Ya. Saya lihat ada data 30% mereka yang closing di Prolog
30%-nya mungkin nggak jadi, nggak nelfon teman-teman. Tapi lihat iklan teman-teman dan tergerak hatinya dan datang ke lokasi. Dan di lokasi kita bikin sebuah SOP, semua on-site manager, semua yang melayani yang di lapangan mesti cari tahu siapa dia. Nggak ada orang datang ke lokasi ujuk-ujuk. Makanya alhamdulillah ini trust yang menjadikan unik Prolog dibanding agensi lain. Oke, kita bangun kepercayaan itu. Banyak di sini yang merasakan, loh kok bisa ya closing? Padahal saya nggak ditelepon. Ya, tapi konsumennya datang ke lokasi pada saat di pack finding, ternyata informasinya dari iklan teman-teman. Itu bisa terjadi ya, dan kita tetap terus, kita pertahankan itu. Dan yang paling penting teman-teman, kalau teman-teman merasakan ada sesuatu yang nggak benar nih, terus teman-teman merasa nih Prolog mesti perbaiki sistemnya, tolong kasih tahu saya. Teman-teman boleh main ke kantor, temui saya, kasih masukan ke saya.